alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kemudian kita menginjak pada dalilul isti'anah, yaitu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bil hadisi idza sta'anta fasta'in billah. Dalil tentang isti'anah yaitu meminta pertolongan, itu firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di sisi pendalilannya adalah pada lafaz nasta'in, ya, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan digandengkannya pertolongan itu dengan na'budu, ya. Setelah sebelumnya disebutkan iyyaka na'budu, itu menunjukkan bahwa meminta pertolongan Allah yang paling utama itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Makanya berdoa agar supaya ibadahnya menjadi baik seperti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini termasuk dari bentuk meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu untuk mengingatmu dan untuk mensyukurimu. Demikian pula untuk membaguskan ibadah kepada Engkau, ya, kepadamu. Juga termasuk meminta pertolongan kepada Allah di dalam sebuah urusan itu dengan beribadah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-sholati. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran, dengan amal sabar dan dengan amal soleh, yaitu amal sholat. Ya. Juga apa yang disebutkan oleh Allah yang berkaitan dengan tolong-menolong di dalam beribadah, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian di dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong di dalam hal dosa dan permusuhan. Sehingga tolong-menolong di sini yang terbagus adalah hal yang berkaitan dengan iyyaka na'budu. Ya. Makanya disandingkan di situ. Ya. Sementara dalil dari hadis idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian itu meminta tolong, maka minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dimaklumi isti'anah itu, ya, wayan istaf'ala itu bermakna tolab, ya. Permintaan. Ya, bermakna tolab. Permintaan sesuatu yang terkandung pada makna masdarnya. Masdarnya kan al-aun. Ya, maksudnya masdar isim masdarnya. Karena kalau isti'anah sendiri itu masdar gitu kan. Tapi isim masdarnya itu al-aun. Sehingga isti'anah itu tolabul aun. Ya, mencari pertolongan atau meminta pertolongan. Sebagaimana istighfar itu tolabul maghfirah, yaitu mencari pengampunan, meminta pengampunan. Dan isti'anah ini ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah al-isti'anatu billahi ta'ala. Itu adalah mohon pertolongan kepada Allah. Ini isti'anah yang al-mutadamminatu likamalidul minal abdi li rabbih. Yang yaitu pertolongan, memohon pertolongan yang terkandung di dalamnya atau tercakup di dalamnya itu atau mencakup kesempurnaan penghinaan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Juga terkandung di dalamnya itu tahwidil amri ilaih,
yaitu penyerahan urusan itu kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam seorang dia berdoa, di dalam seorang dia meminta kepada Allah itu kan ada tawasul meminta dengan nama dan sifat. Ya, dengan nama dan sifat. Dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa pada saat seorang hamba itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di situ disandingkan atau disebutkan, dia menyebutkan nama dan sifat Allah yang sesuai dengan apa yang dia minta. Itu ada bentuk tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Yang Allah memang bernama dengan nama tersebut, yang terkandung padanya sifat yang Allah bersifat dengan sifat tersebut. Itu seperti itu, maka dikatakan tapi dil amri ilaih. Juga terkandung padanya itu ya, ya, i'tiqad, keyakinan. Ya, keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu yang akan mencukupkan. Dan ini kaitannya juga dengan tawakal. Makanya di dalam dalil tawakal Allah menyebutkan waman yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal itu sudah mencukupinya. Ini yang pertama. Di sini beliau menyebutkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau memberikan kaidah di dalam bahasa Arab bahwa ana taqdima ma haqqu ta'khir yufidu ikhtisas, bahwa mendahulukan sesuatu ya anama taqdima ma haqqi ta'khir ya, ma haqqi ta'khir ya. Kalau di dalam sebagian naskah itu disebutkan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Itu memberikan faedah hasr dan juga ikhtisas, pengkhususan. Ya. Maka didasarkan atas kaidah ini, maka memberikan macam ibadah ini, isti'anah ini kepada selain Allah berarti syirik. Dan syiriknya itu syirik yang mengeluarkan dari agama. Kalau bentuk isti'anahnya seperti yang dijelaskan di atas ya, tercakup padanya 3 perkara. Ya. Yang kedua adalah isti'anah bil makhluk, ya, minta tolong kepada makhluk. Tentunya ini tidak berlaku mutlak, namun ala amrin qadirin alaih, pada perkara yang makhluk mampu. Maka seperti ini ala hasbi al-musta'an, al-musta'an alaihi. Maka ini hukumnya sesuai dengan yang dimintakan atasnya. Artinya pada sesuatu yang dia meminta kepada saudaranya itu hal apa gitu. Ada beberapa rincian. Apabila yang dimintakan kepada saudaranya itu adalah sesuatu yang baik, ya, fa in kanat ala birin fahiya jaizah. Maka ini boleh. Boleh bagi siapa? Ya boleh bagi al-musta'in. Ya, boleh bagi orang yang meminta. Ya, yang minta. Itu disyariatkan hal demikian. Dan boleh pula bagi boleh bagi yang meminta. Dan masru'atun lil mu'in, ya. Disyariatkan bagi yang menolong. Ya, karena firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sebuah hadis bersabda isfa'u tu'jaru.
Ya, berilah oleh kamu sekalian pertolongan, niscaya kalian akan diberi pahala. Ya, syafaat itu kan sebenarnya bentuknya memberikan pertolongan. Jadi kalau orang minta syafaat, berarti minta pertolongan. Karena syafaat itu adalah berperantara di dalam hal untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemadharatan. Itu namanya syafaat. Ya, makanya bahasa lain syafaat itu adalah meminta pertolongan. Dan tawasul dengan doa orang yang soleh, dengan meminta mereka mendoakan, ini termasuk dari jenis syafaat. Ya, termasuk jadi jenis syafaat. Syafaat pada perkara apa? Perkara makhluk mampu. Gitu. Makanya tatkala ada seorang buta yang dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta untuk didoakan agar Allah mengembalikan an yauda basarahu, untuk mengembalikan atau an yuida basarahu, untuk mengembalikan penglihatannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam in syi'ta sabarta. Jika kalau mau untuk bersabar, maka kamu bisa bersabar. Namun jika kamu ingin untuk aku berdoa, ya, wa in syi'ta da'autu laka. Ya, jika kalau kamu menginginkan, saya akan berdoa kepada Allah untukmu. Ya, maka lelaki ini kemudian mengatakan kepada Nabi untuk Nabi mendoakan. Ya, mendoakan. Ya. Nah, pada saat lelaki ini minta untuk Nabi mendoakan, Nabi memerintahkan untuk dia wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian dia berucap, ya, berdoa kepada Allah, juga di sela-sela berdoa kepada Allah itu dia berbicara kepada Nabi. Ya, karena kadang pembicaraan itu seorang kadang sambil ngomong, ya Allah berilah hamba pahala. Misalnya sedang berbicara si A kepada si B. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan pahala, seperti dalam pembicaraan. Kadang kan ada seperti itu. Ya, kemudian setelah itu dia berbicara kepada Nabi. Maka di antara pembicaraan tersebut yang dia di sela-selanya itu berdoa itu, dia memohon kepada Allah dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, Nabi kabir, Nabi karrahmah, ya, Nabi engkau yang merahmati, ya, itu dia minta kepada Allah dengan melalui perantara Nabi. Tapi yang dimaksud minta di situ, itu minta kepada Allah dengan perantara Nabi. Itu agar supaya Nabi itu mendoakan. Bukan kemudian dia berdoa dengan menyebut kemuliaan Nabi untuk minta kepada Allah. Bukan. Karena dalam hadis itu, dia kemudian berdoa, fasafi'hu fiyya. Maka izinkanlah atau terimakanlah, ya, syafaat dia untukku. Gitu. Fasafi'hu fiyya. Izinkanlah dia memberikan syafaat untukku, atau terimakanlah syafaat Nabi itu untukku. Nah, konteksnya kan dia minta doa kepada Nabi, ya, minta doa kepada Nabi supaya Nabi mendoakan. Sehingga di situ babnya adalah masuk di dalam bab tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Ya, nah itu perincian pembahasan di dalam permasalahan syafaat, ya. Tapi di sini karena kaitannya dengan isti'anah, isti'anah saja. Ya, kita bahas dari bab ini. Kemudian yang ketiga adalah wa in kanat ala ismin fahiya haram. Apabila perkara yang dimintakan kepada orang yang diminta itu adalah dosa, maka hukumnya haram untuk orang yang meminta pertolongan dan yang dimintai pertolongan. Ya, orang yang minta pertolongan dan yang menolong itu,
yaitu al-musta'in dan al-mu'in itu haram bagi keduanya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, ya dari isti'anah bil makhluk ini yang ketiga. Jadi pada rincian yang kedua itu ada beberapa ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang dimintai di perkara yang dimintakan tolong itu adalah mubah, maka ini boleh jaizatun lil musta'in wal mu'in. Ya, boleh untuk yang minta tolong maupun yang memberikan pertolongan. Bahkan terkadang ya orang yang memberikan pertolongan itu diberi pahala ihsan ya. Ya, oleh karena itu bagi yang memberikan pertolongan itu disyariatkan, ya disyariatkan. Perkara mubah disyariatkan. Adapun bagi yang meminta tolong, ya itu kalau kemudian eh, dibahas secara asal minta tolong itu boleh, minta tolong itu boleh. Ya. Tapi dari sisi kaitannya dengan pribadi orang yang minta tolong, ya, dia mampu atau tidak, kalau sedikit-sedikit dia minta tolong itu akan menjadikan ada pembahasan perkara lain. Makanya termasuk dari bentuk tawakal yang sempurna, nah, itu pada waktu Nabi alaihi salatu wassalam membaiat para sahabat. Itu salah satu dari isi baiatnya adalah untuk tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Sehingga di dalam kisah, dalam sebuah riwayat, itu ada seorang sahabat metinya itu jatuh. Itu mau diambilkan oleh orang lain, tidak mau. Dia lebih baik untuk mengambil sendiri. Ya, mengambil sendiri. Itu dari sisi situ gitu loh. Tapi dari sisi hukum tentang minta tolong, secara asal itu boleh. Tapi dari sisi keadaan orangnya, itu ada pembahasan lain. Namun bahasan tersebut itu bukan letak di pembahasan ini, ya, bukan letak pembahasan di sini. Wallahu taala alam. Karena pembahasannya perlu untuk diterangkan secara tersendiri, ya. Sebagaimana dimaklumi orang kalau minta tolong itu kadang ada ranah bisa menjadikan orang menghinakan sama yang lainnya. Atau orang terkadang terlalu menjadi sangat percaya dengan yang dimintai tolong, itu tentu mengurangi tawakalnya. Mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ranah-ranah berkaitan dengan orangnya gitu. Orang yang minta tolong. Namun secara hukum tentang meminta tolong pada yang lain di dalam perkara yang mubah itu boleh. Nah, berarti itu ada 3 rincian untuk isti'anah kepada makhluk. Ya, kemudian kita balik lagi ke macam-macam isti'anah. Setelah yang kedua sudah dirinci menjadi 3 bagian, kemudian kita menginjak yang ketiga, yaitu al-isti'anatu bimakhlukin hayyin hadirin ghairi qadirin. Minta pertolongan kepada makhluk yang hidup, yang ada di hadapannya, namun dia tidak mampu. Ya, namun dia tidak mampu. Yang diminta tolong tidak mampu. Fahadihi lagwun. Ya, ini sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Ya. Seperti misalnya seorang dia minta kepada an yasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in takil.
Jadi seorang dia minta kepada orang yang lemah, ya, tidak mampu untuk membawa sesuatu yang berat. Nah, ini sia-sia, ya. Dan kesia-siaan itu tidak sekedar sia-sia, ya, terkadang ada pembahasan lain, ya. Misalnya dia meminta seperti itu adalah untuk ihanah, untuk menghina karena dia nggak mampu. Nah, ini hukumnya haram, ya. Apabila kemudian tidak ada bentuk ihanah, ya, sementara tidak mampu, ya hanya sekedar sia-sia, ya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa jadi yang ketiga, ya. Bisa jadi yang ketiga, bahwa terkadang orang yang tidak mampu kemudian dimintai tolong itu bisa menjadikan orang yang melihatnya itu punya dugaan-dugaan kalau dia punya kemampuan tertentu, punya kekuatan tertentu yang tersembunyi misalnya. Dan ini bisa menjadikan saudaranya terfitnah di dalam hal iktikad yang bisa membawa kepada kesyirikan atau iktikad kesyirikan. Makanya tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya, karena itu bisa menjadi wasilah. Bisa menjadi wasilah kesyirikan bagi yang lainnya. Walaupun yang minta tolong tidak meyakini sebuah meyakini dengan keyakinan tertentu, tapi siapa yang bisa membatasi keyakinan orang yang melihatnya atau orang yang mendengarnya? Apalagi kalau kemudian dikabarkan, karena khobar itu, ya, laisa kal muayyan, tidak seperti kenyataan sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah al-isti'anatu bil amwati mutlaqan au bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasyaratihi. Fa hadza syirkun. Li'annahu la yaqa ila min syakhsin ya'taqidu anna liha ulai tasarrufan khafiyan fil kaun. Yaitu memberikan pertolongan, minta pertolongan kepada orang yang mati secara mutlak. Artinya secara mutlak itu tidak ada pembatasan. Ya. Atau minta pertolongan kepada orang yang hidup untuk perkara yang gaib. Ya. Yang mana tidak ada yang mampu, di mana yang dimintai tolong itu tidak mampu untuk mengetahuinya. Seperti mencari orang yang hanyut, ya, dengan bertanya kepada paranormal. Nah, ini syirik. Kenapa? Karena tidaklah ini muncul kecuali dari orang yang meyakini kalau yang dimintai tolong itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk merubah atau untuk melakukan hal yang tersembunyi, kemampuan tersembunyi dalam merubah keadaan yang terjadi. Ya. Karena ini tidaklah berlaku, tidaklah muncul kecuali dari seorang yang meyakini bahwa yang dimintai tolong itu punya kemampuan tersembunyi di dalam merubah keadaan yang terjadi. Ini biasanya dukun paranormal. Dan fitnah-fitnah dukun paranormal di masa sekarang itu waliyatubillah, sangat dahsyat sekali. Karena dengan adanya media massa itu, media massa dipegang oleh orang-orang bodoh, itu mereka nyebar-nyebarkan. Saya dukunnya meramal-meramal. Akhirnya ramalan itu tatkala benar terjadi, diberitakan lagi. Seperti misalnya satu contoh saat ini, ya. Ada pesawat jatuh, pada waktu 2020, akhir 2020 sudah ada peramal yang meramal. Gitu. Akhirnya ya seperti itulah. Pokoknya ya,
mau terjadi ataupun tidak, itu wajib bagi seorang muslim untuk mendustakan dukun. Mendustakan dukun. Karena dukun itu termasuk orang yang dihukum kejujurannya tidak bisa diterima. Kebenarannya tidak diterima. Artinya kalau kemudian terjadi pesawat jatuh, ya kita katakan hada takdirullah. Itu takdirnya Allah. Adapun kemudian peramal itu kok benar gitu loh, misalnya kok benar gitu loh, kok tepat gitu. Maka kita katakan itu bisa jadi, dan itu kemungkinan terbesar ada dia melalui setannya, melalui jinnya yang mencuri berita langit. Itu kemungkinan itu. Namun juga ada kemungkinan yang lain, bisa jadi dia meramal-ramal kemudian kebetulan pas ramalannya. Ya. Dan ima yang pertama, yaitu dengan melalui pencurian berita langit, itu kemungkaran besar. Walaupun nanti yang diberitakan benar terjadi. Itu kemungkaran besar. Ya. Atau wa imam meramal-ramal kemudian tepat gitu loh. Dan itu pun juga salah. Makanya jangan sampai kemudian kita mengatakan, oh itu sudah diramalkan dukun gitu loh. Karena dasar pondasinya dukun mengatakan dengan ramalan itu caranya salah. Caranya salah semua. Caranya bahkan syirik, melalui peribadatan kepada setan, agar supaya setan itu mau memenuhi permintaannya mencuri berita langit. Dan itu bentuk pelanggaran. Ya, karena wahyu itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada para nabi. Kalau berkaitan dengan keadaan yang akan terjadi di muka bumi, itu Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahukan kepada para malaikat. Kalau kemudian perkara yang akan datang itu diberitahukan kepada hamba-hamba yang soleh, itu mungkin melalui misalnya tak meru'yah mimpi, tetapi tidak secara soreh terjadi seperti ini, tapi perlu untuk ditakbir namanya. Ya. Makanya tidak boleh diyakini, tetap harus didustakan dukun tersebut. Ya, sehingga kita katakan kalau ada seperti itu, hada takdirullah azza wa jalla, itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khamis yang kelima, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubah. Yaitu minta tolong kepada Allah dengan amalan-amalan, dengan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah. Ya. Ini disyariatkan. Wa hadza masru'atun bi amrillahi ta'ala. Ini disyariatkan. Sebagaimana Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salati. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Ya, tolong Allah dengan sabar dan sholat. Di situ sabar didahulukan. Didahulukan. Ya. Baru kemudian sholat. Nah, itu dikarenakan memang sholat itu bagian dari kesabaran. Karena sabar itu ada macam-macamnya, sabar taat saat menjauhi maksiat, sabar terhadap takdir Allah yang azza wa jalla yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Ya, maka minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Dan barang siapa bisa mengamalkan seperti ini, maka banyak hal yang menakjubkan yang dia akan dapat. Ya. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ya, ada banyak ya orang minta nasihat kepada saya, kepada kami, yang benar-benar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ini. Dan pertolongannya itu dekat sekali ya. Bahkan baru beberapa hari
baru 1 hari bahkan diamalkan sudah WA. Dia sudah mendapati hal-hal yang benar-benar luar biasa. Karena orang yang seperti ini nanti akan dapat hal-hal luar biasa. Karena pertolongan Allah itu luar biasa. Luar biasa. Di luar nalar manusia dalam memberikan pertolongan. Coba saja kayak Juret waktu sholat 2 rakaat, kemudian dia minta tolong kepada Allah dengan sholat, dan sabar dan sholat. Beliau tidak sibuk membela diri di hadapan raja karena dituduh berzina. Itu enggak sibuk membela diri. Beliau cuma minta izin sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat juga enggak kemudian mengatakan saya enggak berzina, saya begini, enggak gitu. Tapi dia langsung bertanya kepada bayinya, siapa bapakmu? Intan Aroi, bapakku adalah pengembala kambing. Nah, ini jelas dalil yang menunjukkan bahwa dia akan pertolongannya menunjukkan sesuatu yang sangat menakjubkan gitu. Makanya dari kisah-kisah yang banyak didapati dari teman-teman itu, dia kadang sampai heran gitu. Sampai heran. Ada yang sampai puluhan tahun ya, puluhan tahun. Ada yang dia cerita itu sekarang dia umur sudah 40 tahun lebih. Padahal dia mengalami masalah itu sejak SMP gitu. Sejak SMP, umur SMP itu umur berapa? Atau mungkin sejak SD. Itu mungkin umur 13-14. Sekarang 40 berarti kan 30 tahun. 30 tahun lebih. Dia mengalami masalah yang berulang dan berulang. Dia berusaha bersabar. Setelah kenal agama, umur SMA gitu. Kemudian dia mengetahui tentang sabar, dia berusaha untuk sabar. Artinya sabarnya berapa tahun itu? Kalau SMA misalnya umur 19 SMA ya. Berarti sampai umur 40, 20 tahun dia sabar. Tapi masalah itu datang terus, datang terus. Bolak-balik berulang kali, enggak selesai-selesai. Ya kalau sudah selesai balik lagi. Sampai kemudian dia konsultasi pada kami. Kemudian kami nasihatkan dengan berbagai dalil yang ada untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ya tentunya sambil saya mendoakan dia. Ya, sebagaimana orang yang buta tadi, dia minta kepada Nabi untuk didoakan, Nabi meminta untuk dia wudhu dan sholat 2 rakaat. Artinya minta tolong kepada Allah dengan sholat 2 rakaat tadi. Akhirnya Nabi berdoa dan dikabulkan kan? Nah, sesuatu yang sangat bisa dikatakan dalam pandangan manusia mustahil, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan ini nasihat yang sudah saya sampaikan ya. Nasihat seperti ini sudah saya sampaikan berpuluh tahun ya. Kapan ada orang minta nasihat punya masalah, seperti itu nasihat. Karena memang itu kumpulan dari dalil dan itu pula yang dahulu dinasihatkan oleh guru-guru kami ya. Kalau menghadapi satu persoalan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah wa dalilul isti'adzah qauluhu subhanahu wa ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dalil isti'adzah yaitu mohon perlindungan. Itu isti'adzah itu kan thalabul i'adah. Mencari perlindungan. Wal i'adah itu adalah al-himayah min makruhin. Yaitu penjagaan dari hal yang tidak disukai. Tentunya pada saat seorang minta perlindungan, yaitu al-musta'id, itu dia muhatimun. Dia memastikan dengan yang dimintai tolong kepadanya, ya, dat yang dimintai tolong biman ista'adza bihi wa mu'tasimu bihi wal isti'adzatu bihi, ya. Ya. Dia mesti memastikan terhadap siapa dia minta tolong. Dat yang dimintai tolong, yang dia berlindung dengannya,
yang dia melakukan isti'adah itu ulangi, ini titiknya saya keliru bacanya tuh. Orang yang minta tolong dia mesti memastikan kepada zat yang dia mintai tolong, ya, dan yang dia minta perlindungan kepadanya. Ya. Tentunya yang dimintai perlindungan itu adalah yang mampu untuk melindungi kan. Dan isti'adah itu ada beberapa macam ya, berapa macam. Itu titik tadi awal. Isti'adah itu anwa. Ya. Yang pertama adalah isti'adatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadamminu li kamalil iftiqar. Itu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan perlindungan seperti ini ya terkandung padanya itu, mencakup padanya itu kesempurnaan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sempurnanya di dalam berlindung dengannya. Dan meyakini bahwa yang dimintai perlindungan itu dia yang akan mencukupinya. Ya. Naam. Ya. Artinya dimintai perlindungan itu mesti diyakini kalau dia bisa mencukupi, kemudian bisa menjaga secara sempurna dari setiap perkara, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ya, baik dalam perkara kecil maupun perkara yang besar. Bisa melindungi ya dari gangguan manusia ataupun selainnya. Ya. Itu didasarkan pada firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kan min syarri ma khalaq itu. Dari kejelekan apa yang telah Engkau ciptakan. Makanya doa ini ya, al-mu'awwidzat ini kan termasuk al-mu'awwidzat ya. Al-falaq itu. Yaitu surat yang bisa digunakan untuk minta perlindungan. Al-mu'awwidzat itu ada 3, al-ikhlas, kemudian al-falaq dengan anas. Itu dibaca disyariatkan setelah sholat kan, atau sebelum tidur. Nah di masa seperti ini banyak ada corona itu, seorang hanya banyak menyandarkan kepada yang lain, protokol kesehatan dan yang lain sebagainya. Ya hendaknya seorang itu kalau protokol kesehatan itu kan dari sisi kauniyah. Kadang ada yang pasar, ya, beli sesuatu yang kadang dibungkus makanannya ada virusnya, kan mungkin kan? Karena yang megang banyak, apalagi uang berpindah setiap hari. Yang pegang orang banyak. Kemungkinan terkena paparan virus itu mungkin. Ya. Sehingga walaupun sudah ada protokoler kesehatan ya, itu sifatnya hanya meminimalisir gitu loh. Namun ada hal yang penting gitu loh. Ada hal yang penting yaitu seorang untuk dia berdoa kepada Allah, membaca agar supaya lebih dijaga gitu. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena corona itu juga makhluk ciptaan Allah. Yang diciptakan oleh Allah padanya ada kejelekan gitu. Artinya dia termasuk makhluk yang diciptakan Allah, kejelekan yang diciptakan oleh Allah. Dari si perbuatan Allah baik semua, tapi dari yang diciptakan makhluknya ada yang jelek. Ya, takdir ini termasuk takdir yang jelek. Makhluk yang diciptakan adanya ada kejelekan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala dia menempuh sebab syar'i seperti itu dengan berdoa, dia membaca al-falaq, an-nas, baca al-mu'awwidzat yaitu tambah al-ikhlas. Kemudian memang dia ada hajat gitu. Ada hajat untuk bermuamalah dengan manusia dan tidak harus tidak manusia kan butuh makan, mesti dia beli. Tidak harus tidak manusia dia butuh uang gitu, mesti dia akan menerima uang. Ya. Maka disitulah Allah akan menjaga. Ima kemudian menjaga tersebut dalam bentuk terhindarkan dari virus itu tidak masuk dalam tubuhnya, atau kalau kemudian di luar kemampuannya kok masuk dalam tubuhnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sehingga tidak akan memberikan madarat.
Bukankah pada dzikir pagi petang itu sudah ada doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hanya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, zat yang mana segala sesuatu yang di langit dan di bumi tidak akan mampu memberikan madorot kepada sesuatu yang bersama dengan namanya. Ma'asmi, yang beserta namanya itu aman gitu. Ya aman. Ya makanya ada kisah, ini kisah oh banyak ya kalau disebutkan kisah ya. Kita nggak usah sebutkan saja. Kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian dalilnya qul a'udzu birabbin nas. Ini yang pertama, isti'adzatu billah. Kemudian isti'adzatu bi sifatin min sifatihi. Yaitu mohon perlindungan kepada Allah dengan satu sifat di antara sifatnya, seperti sifat kalam, ya, sifat adhamah, keagungan, sifat izzah dan semisal daripada itu. Dasarkan pada doa Nabi, yaitu sabda Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ini doa pada saat masuki rumah yang baru atau rumah yang baru ditempati, atau doa tatkala bermalam di sebuah tempat, ya, atau pada saat dia menempat di sebuah tempat yang tidak mesti rumah, kadang pesawat. Bahkan Syekh bin Baz menyebutkan itu bisa pesawat, bisa bis yang dia berjalan di dalam bis itu atau di dalam pesawat itu bisa waktunya panjang. Ya, termasuk pula pada dzikir pagi petang. Juga Nabi dalam dzikir pagi petang mengajari a'udzu bi automatika an uqtala min tahti. Itu pada waktu doa, pada doa Allahumma inni as'aluka al-afwal fi dunya wal akhirah, sampai akhir doa itu ada a'udzu bi automatika an uqtala min tahti. Nah, di situ ada permintaan perlindungan itu dengan kalimatnya Allah yang pertama, yang kedua dengan keagungannya Allah. Juga doa menjenguk orang sakit. Bukan menjenguk orang sakit, doa meruqyah dirinya sendiri. Pada saat dia dapat sakit, itu dengan a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya mohon perlindungan kepada dengan izahnya, kemuliaan Allah dan kekuasaannya Allah dari kejelekan apa yang saya dapati dan saya khawatirkan. Ya. Barang siapa yang biasa membiasakan doa, itu dia akan melihat keajaiban doa. Ya. Saya pernah berdoa dengan doa ini, dan harus operasi di rumah sakit, habis puluhan juta, tapi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keluar uang sepeser pun. Ya, tulang belakang geser sekitar 4 cm karena ketabrak mobil. Itu cuma waktu itu ditolong oleh seorang teman perawat. Dia ngasih obat untuk penghilang rasa nyeri. Di sela-sela itu saya gunakan untuk ru'yah, baca bismillah 3 kali, kemudian ini 7 kali. Diulang-ulang. Saya ulang-ulang sampai berbulan-bulan. Sekitar mungkin sampai sembuh total itu 6 bulan. Tidak pernah kosong ada waktu luang kecuali saya letakkan tangan saya di tempat sakit, yaitu tulang belakang, sambil membaca bismillah 3 kali, kemudian doa a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Setiap kali sudah 7 kali saya ulang terus di waktu kosong, di waktu selain mengajar, di waktu selain aktivitas yang dimaklumi, makan, minum dan yang lain, sampai disembuhkan total, seolah-olah belum pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat. Ya, nah, inilah kalau seorang dia yakin kepada Allah, itu hidup bisa lebih irit, ya. Faedahnya faedah dunia. Faedah agama pada waktu dia berdoa seperti itu dapat pahala. Dan itu akan memperkuat keimanannya. Karena dia berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dari sisi dunia,
disembuhkan penyakitnya, tidak perlu datang ke dokter yang capek-capek ke rumah sakit gitu. Nanti masih antri, kemudian kontrolnya setiap bulan, setiap pekan kontrol berapa juta yang akan dia keluarkan, operasi dan yang lain sebagainya. Ya. Makanya seorang yang beriman itu kalau dia punya ilmu ya, itu hidupnya akan lebih mudah. Gitu. Yang lain untuk mencari kesehatan harus datang ke Singapura. Ternyata datang ke Singapura dokternya dari Indonesia juga. Ya kan ngapain jauh-jauh ke sana? Ya karena ada salah satu kepala rumah sakit terkenal di Singapura, itu dokternya dari Indonesia. Yang dia kadang operasi di Jogja, kadang operasi di Jakarta, kadang di mana. Dia kepalanya. Ya. Juga yang lainnya dari sifat-sifat Allah. Kemudian kita lihat yang ketiga. Kita lanjutkan yang ketiga. Yaitu isti'adzah bil amwat au bil ahya ghairul hadir. Al-qadirin alal aud. Fahadha syirk. Yaitu minta perlindungan kepada orang mati atau kepada orang hidup yang tidak hadir dan tidak mampu. Hadir tidak hadir dan lagi tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Ini syirik. Wa anahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya karena jin itu kalau dimintai pertolongan, nah jinnya aja nggak nampak gitu. Dia nggak nampak. Terjadinya penipuan, ya jin itu mungkin. Ya, ini perbuatan syirik. Ya, maka bermuamalah kepada jin kemudian minta bantuan jin itu haram hukumnya. Adapun kalau jin dia membantu dirinya ya karena tidak dimintai ya itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Itu urusan mereka. Dan kita tidak wajib, tidak mesti, kita tidak ada kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui dia nolong atau tidak. Ya sudah. Jangan masuki perkara-perkara seperti ini, karena ujung-ujungnya seorang masuk di dalam ranah perjinan, itu ujung-ujungnya kesirikan. Ya, makanya di sini terangkan ada sebagian, ada dari kalangan laki-laki manusia minta perlindungan kepada laki-laki dan jin. Maka kemudian jin ma yumkinul abasa awil amakin au ghairiha pada jais. Minta perlindungan kepada sesuatu yang memungkinkan untuk memberikan perlindungan kepadanya dari kalangan makhluk atau manusia ataupun tempat-tempat, misalnya berlindung di benteng gitu. Ya, maka ini boleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tasarrafa laha tastasrifhu wa man wajada malja'an au ma'adzan falyu'id bihi." Ya, muttafaqun alaih. Barang siapa yang melibatkan diri di dalam fitnah, maka fitnah itu akan melibas dirinya. Jadi kalau ada fitnah tidak usah masuk gitu. Dan barang siapa mendapati tempat untuk berlindung ataupun tempat untuk dia terlindungi, maka hendaklah dia berlindung dengannya, seperti benteng dan yang lainnya. Pada waktu ada Dajjal muncul, Nabi menganjurkan untuk berlindung di gunung-gunung, ya, di jauh tempat yang jauh. Karena siapapun yang menghadapinya tidak akan ada yang mampu, melainkan hanya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa pada waktu muncul Ya'juj Ma'juj, beliau berlindung. Di dalam riwayat itu di Buku Tursina. Beliau lari ke sana, beliau tidak hadapi. Kalau sudah nggak mampu menghadapi, beliau berdoa sampai Allah kemudian binasakan Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Ya, ini selesai pembahasan dari isti'adzah ya. Nah, karena waktu tidak mencukupi, kita cukupkan sekian tadi. Tadi saya mencari linknya, saya minta dikirimi tadi karena di WA saya ada yang hilang ya WA-nya. Beberapa postingannya hilang.
Besok kita lanjutkan tentang istighatsah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.